Kami tidak perlu lagi meragukan kemahakuasaan Tuhan Allah. Ketika kami melihat langit bumi cakrawala, kami melihat kekuasaan Tuhan dinyatakan di sana. Ketika kami melihat apa yang kami pijak, kekuasaan Allah pun nyata di atasnya. Bahkan ketika kami melihat hidup kami, perjalanan hidup kami ini, khususnya dari 1 minggu kemarin sampai kepada hari ini, Allah tetap maha kuasa di dalam kehidupan kami. Maka itu terimalah semua persembahan kami yang kami berikan dalam ibadah kedua dalam perayaan hari Sabat ketiga untuk bulan ke-6 tahun 2025 ini. Biarlah semua ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan masuk kembali kepada serial khotbah kami, di mana dalam ibadah minggu reguler kami membahas 8 berkat kebahagiaan bagi orang Kristen. Maka kami akan kembali lagi kepada serial khotbah ini. Sesudah dalam 2 minggu kemarin, gereja kami, seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia, bahkan ada di dunia ini, kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Berikut juga dengan minggu kemarin, kami boleh merayakan hari Pentakosta. Maka itu 2 minggu kemarin telah menunda serial khotbah kami ini. Maka kami akan kembali dalam pembahasan serial khotbah. Seri ke-6 akan menjadi bekal bagi setiap kami, guna menuntun kami, menjadikan kami orang-orang Kristen yang berbahagia. Maka itu Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini, kebenarannya akan memerdekakan kami semua. Maka itu kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, dan kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menanamkan firman Tuhan dalamnya, sehingga kami semua bisa berkarakter Kristus dan berjiwa misioner, agar nama Tuhan dapat ditinggikan, kerajaan-Mu dapat ditegakkan, dan banyak jiwa dapat diselamatkan. Kami siap untuk dipakai menjadi garam, kami juga siap dipakai untuk menjadi terang dunia, seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah kami rindu supaya Tuhan bisa pergunakan kami sebagai surat Kristus terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Tulislah firman-Mu Tuhan dalam loh, dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Selamat datang kembali di gereja kita GBI Mawar Saran Jakarta. Saya ucapkan sabat shalom bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sekarang kembali lagi kepada bahan khotbah kita dalam perayaan ibadah minggu reguler. Apa itu ibadah minggu reguler? Ibadah minggu yang tidak ada perayaan-perayaan di dalamnya selain hanya perayaan hari Sabat saja. Maka itu pembatas Alkitabnya kembali kepada yang ada di tangan saya. Kita kembali kepada serial khotbah 8 berkat kebahagiaan bagi orang Kristen. Sekitar sudah 4 atau 5 topik sudah kita lewati selama kurang lebih 1 bulan lebih. Kita sudah bahas dari seri pertama sampai seri ke-5, dan hari ini kita kembali kepada seri ke-6. Seri ke-6 judulnya adalah Suci Hati. Dan ketika saya menyiapkan bahan khotbah ini, saya tidak pernah menyangka ketika sekitar 3-4 bulan yang lalu, waktu saya menyusun serial khotbah ini untuk nantinya akan dikhotbahkan, saya tidak pernah menyangka urutan-urutannya itu bisa pas sekali dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan perayaan Pentakosta. Ketika tadi selesai ibadah pertama menuju kepada persiapan untuk ibadah kedua, saya coba merenung dalam hati saya berpikir-pikir, waduh pas sekali ya tema seri ke-6 bicara tentang suci hati, ini sudah menjadi pengantar tentang bicara kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga pada hari Kamis, 2 Kamis yang lalu. Kemudian hari Minggu, 2 minggu yang lalu kita bicara juga karya Roh Kudus bagi orang Kristen. Kemudian minggu kemarin Pentakosta, bagaimana Pentakosta mencurahkan berkat bagi kita semua. Dan minggu kemarin saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana gereja kita sebagai gereja Bethel Indonesia, sebagai gereja karismatik, maka kita ini mengambil langkah dari gereja Antioquia. Maka itu kita gereja lintas bahasa, lintas budaya, lintas profesi. Maka itu kita bersyukur ternyata ini semua adalah rencana Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mempersiapkan kita semua untuk masuk kepada serial yang ke-6 ini. Jadi sesungguhnya sekalipun serial khotbah ini mengalami penundaan kemarin, tetapi agenda Tuhan tetap tidak tertunda. Haleluya. Jadi rencana Tuhan untuk mendewasakan kita semua tidak tertunda. Rencana Tuhan tetap terjadi. Maka itu kita bersyukur. Kenapa bisa ini terjadi Pak Pendeta? Karena kita punya Tuhan yang hidup.
Karena Tuhan kita ini hidup, maka itu apa yang dibagikan ini tentu hidup. Semuanya sesuai dengan keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam 2 hari ini, setidaknya berita yang saya baca atau berita yang menghiasi akun-akun berita yang saya follow di media-media sosial sudah semuanya menceritakan tentang bagaimana Iran dan Israel ganti-gantian tembak-tembakan rudal. Dan bagaimana 2 hari ini juga menyita perhatian saya dan akhirnya kita kembali diingatkan dengan firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Iran sekarang, kalau memang betul akan bergiliran gantian perang dengan Israel, maka perang dengan Hamas belum selesai. Kemudian perang juga dengan Libanon, dengan kelompok jaringan ormasnya di sana juga terus berlanjut. Kemudian sekarang ditambah lagi Iran. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau tahu, Iran itu sudah diceritakan di Alkitab dari zaman purbakala, dan kerajaan yang hidup di daerah Iran itu namanya Persia. Jadi kalau mau bicara tentang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang ingin melihat kapan Tuhan Yesus datang kembali, dia mesti cermat melihat zaman. Maka kalau kita sekarang melihat bagaimana Iran itu akhirnya membombardir juga Israel sudah tembak duluan, itu ada aturannya lah. Dengan kata lain, kita nggak bahas ke daerah sana, tetapi yang saya mau bahas adalah tentang bagaimana kalau memang ini bicara tentang roh, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau bicara dari zaman purbakala, maksudnya di perjanjian lama, tidak sedikit cerita-cerita catatan sejarah ketika ada perang itu terjadi, perang itu pecah. Maka salah satu dewa berhala yang ada di Arab Peninsula atau juga di dataran Arab, salah satu dewa berhala itu yang muncul itu adalah dewa Baal. Dalam bagian suku bangsa yang lain, dewa Baal itu juga dikenal dengan namanya Moloch. Dewa Moloch itu adalah dewa yang menginginkan nyawa manusia. Maka itu di kerajaan Persia pun sampai kepada Arab Peninsula di sana, sampai juga Persia, Iran sekarang sebelah kanan. Kalau kita lihat peta, maka dewa Moloch atau dikenal lebih umumnya untuk seluruh tanah Timur Tengah lebih dikenal dengan dewa Baal dalam wujud kepala kerbau dengan menginginkan persembahan anak-anak kecil. Jadi kalau ada peperangan, anak-anak kecil juga tidak sedikit ikut terbunuh. Maka itu dewa Moloch lah yang selalu mewarnai patung-patung ketika sedang berperang. Ketika orang-orang mau berperang, mereka menyembah kepada dewa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita tahu semua kan kerbau itu dengan tanduknya seperti ini. Nah, itulah gambarannya. Jadi gambaran seperti runcing begini menghadap ke atas, gambaran tanduk, itulah dewa Baal, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi di akhir zaman ini peperangannya bukan sebetulnya melawan darah dan daging. Iran itu, negara itu, sampai juga bangsa Israel sekarang, ini hanya peperangan roh sebetulnya. Peperangan bukan peperangan lagi soal politik dan sebagainya, tapi roh setan yang bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka itu kita mesti berdoa dengan giat. Tema khotbah hari ini juga bicara tentang suci hati. Ini bukan main-main, bahwa kita sekarang sedang dipersiapkan menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kok khotbahnya nakutin sih Pak Pendeta? Bukannya kita perlu penghiburan? Udah cukuplah penghiburan melulu. Saya pikir udah waktunya kita jangan kebanyakan dihibur, ditenangkan sama pendeta-pendeta, dinina bobokan, sehingga kita lupa dengan akhir zaman loh. Akhir zaman itu realita, itu betulan, itu nyata, bukan isapan jempol bohongan. Jadi kita nggak bisa terus menerus dihibur karena ini sudah genting, ini sudah di akhir zaman, jemaat terkasih. Sementara gereja berbondong-bondong sekarang menina bobokan orang, setan berbahagia di gereja-gereja seperti itu. Maka saya tidak rela sebagai gembala untuk di GBI Mawar Saron setan bahagia di sini. Harusnya setan marah dan setan tidak suka. Ada haleluya? Jadi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terkasih, kita mau berbondong-bondong sama-sama mempersiapkan diri kita menuju kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Suka gak suka, He is coming soon. Dia akan datang kembali Bapak Ibu. Suka gak suka, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan bukan suatu kebetulan Pendeta Yakob Nahuai memilih gambar di atas itu, di plafon kita di atas, gambar Tuhan Yesus. Bukan terangkat ke sorga, tetapi Tuhan Yesusnya sedang turun kembali untuk kedatangan kedua. Memang gambar di atas ini harusnya ada 2 figur malaikat mendampingi Tuhan Yesus.
supaya membedakan antara kenaikan dan kedatangannya. Karena kalau kenaikan memang Tuhan Yesus naik sendiri, tidak ada malaikat. Malaikatnya hanya ada duduk di bawah untuk berbicara kepada murid-murid Tuhan Yesus dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu termangu-mangu melihat ke atas? Yesus yang terangkat itu akan datang dengan cara yang sama, jadi jangan bingung." Itu malaikatnya di bawah, jadi Tuhan Yesus naik sendiri. Tetapi kalau Tuhan Yesus datang nanti dengan bala tentara malaikat sorga. Jadi waktu itu ingin ada 2 orang malaikat mewakili bala tentara malaikat. Tetapi nggak jadi, kenapa? Karena ongkosnya mahal. Ya udahlah, malaikatnya dieliminir dulu ya, begitu. Yang penting figurnya Tuhan Yesus. Jadi kalau orang masuk ke gereja kita bertanya-tanya, ini Tuhan Yesus lagi ngapain ya? Kita bilang Tuhan Yesus lagi turun nanti. Penggambaran bahwa GBI Mawar Saron Jakarta itu adalah gereja yang mempersiapkan diri menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan gereja yang membuat kita betah di dunia ini. Jadi kalau saya boleh ngomong dengan belak-belakan, kalau Anda mau datang ke sini dengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga, sorry, ini bukan tempatnya. Tempat inilah untuk menyatakan dosa adalah dosa, salah adalah salah. Kita nggak bisa bungkus-bungkus dengan hal-hal yang baik, nggak bisa Bapak Ibu. Karena saya tidak mau juga kita semua dininabobokan, kita semua dimanjakan dengan firman Tuhan, berkat melulu. Kalau Tuhan tidak mau berkati kita gimana? Bahkan dalam seminggu ini lagi kita gereja sedang berduka. Maksudnya gereja bukan GBI Mawar Saron saja, tetapi tubuh Kristus sedang berduka. Berita ini gak santer Bapak Ibu, karena berita seperti ini siapa sih yang ingin memberitakannya? Tahu gak kita sekarang ini ada sekitar 40-an orang Kristen dibunuh di Nigeria. Karena Kristen. Pendeta di kampung halamannya dibunuh, Bapak Ibu Saudara-saudari, di Nigeria. Kemudian juga badan misi yang sudah mendatanya, salah satunya Open Doors, pintu-pintu terbuka. Itu badan misi yang untuk mereka memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Malahan saya harus berani berkata mereka lebih membantu banyak di lapangan daripada PBB. Kalau PBB memberikan bantuan ada politiknya Bapak Ibu, tapi Open Doors memberikan bantuan yang betul-betul turun sampai ke lapangan. Maka itu dari Open Doors mereka sudah memberitakan bahwa baru 6 bulan belum sampai di 2025. Orang-orang Kristen sudah banyak dibunuh di Afrika. Inilah akhir zaman, jemaat terkasih. Kita bersyukurlah kita di Indonesia masih enak. Kita sebagai jemaat GBI Mawar Saron masih berbahagia. Tadi Bapak Diaken Charlie Nayuan, PDP Charlie Nayuan dalam doa pembukaannya, kita sering lupa dengan anugerah Tuhan. Kita bisa ke gereja dengan tenang, kita bisa beribadah dengan bagus, AC makin lama makin oke. Apa perlu minggu depan kita nggak usah pakai AC? Pasti kita protes, termasuk saya, panas kalau kita nggak pakai AC. Tapi bersyukur bagaimana Tuhan tuntun kita semua dengan fasilitas ini kita dinabobokan. Tetapi biar dengan firman Tuhan kita dibangunkan, haleluya. Jadi berimbang Bapak Ibu, dengan fasilitasnya kita dimanja, tapi dengan firman Tuhan kita didewasakan. Makanya saya sangat bersyukur buat gereja kita GBI Mawar Saron Jakarta. Kita selalu berupaya untuk ada di tengah-tengah. Firman Tuhannya mesti mantap, fasilitasnya pun juga mesti mantap. Tepuk tangan buat kita semua, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Kita buka dulu yuk Alkitab kita. Tapi gak usah bangkit berdiri dulu. Seperti kebiasaan kita dalam 5 serial sebelumnya. Kita akan buka terlebih dahulu ayat panduannya dari Matius pasal yang ke-5. Kita akan baca nanti ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekalipun penekanan untuk seri ke-6 ini adanya di ayat ke-8, tetapi saya mau ajak Bapak Ibu cukup dengan duduk saja. Saya mau bacakan untuk semua ayatnya, 7 ayat pertama. Nanti ayat ke-8 Bapak Ibu Saudara-saudari ikut baca dengan saya dengan duduk saja. Seperti khotbah-khotbah seri 1 sampai 5 kemarin, Matius 5 ini akan hanya menjadi ayat pertama. Kemudian kita akan beralih ke kitab yang lain untuk kupas bagian ayat itu terkait dengan seri ke-6 ini. Matius 5 ayat 1 sampai 8, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu 7 ayat 7, maksudnya ayat ke-7 itu seri kelima kemarin yang sudah kita bahas tentang murni hati. Nah, 8 kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sebagaimana saya sudah utarakan, seri pertama sampai seri ketiga kemarin itu bicara lebih banyak tentang paradoks. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di atas bukit, ternyata prakteknya kok seakan-akan berseberangan. Tetapi ketika seri keempat, seri kelima, dan hari ini seri keenam, kita sudah tidak lagi melihat ada sebuah paradoks. Bahkan seri keenam ini makin nampak begitu jelas bagaimana Tuhan menggambarkan sorga itu seperti apa. Maka itu lebih kurang hari ini kita akan bahas tentang kehidupan berikutnya, yaitu adalah surga. Sebagai berkat tambahan saja buat Bapak Ibu Saudara-saudari mengetahui, kenapa Alkitab kita kok menulisnya sorga, bukan surga. TB 2, terjemahan baru 2 sekarang kebanyakan sudah, sejauh yang saya baca, sudah berubah menjadi surga, tidak lagi sorga. Kenapa seperti itu? Karena pada tahun 1970-an awal menuju 1974 dirilis TB 1, terjemahan baru dalam bahasa Indonesia. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia ingin memberikan pembeda antara surga yang dipahami di Indonesia dengan sorga yang dipahami dalam iman Kristen. Karena surga yang dipahami buat orang-orang Indonesia banyak versinya. Tetapi bagi orang Kristen, surga itu sangat eksklusif versinya. Maka itu sengaja Lembaga Alkitab Indonesia membedakan antara surga dengan sorga. Maka itu jangan kaget dan jangan bingung, ini yang benar mana ya, sorga apa surga? Sebenarnya yang baku adalah surga, bukan sorga. Sorga itu salah sebenarnya, gak ada kata sorga. Seperti minggu lalu kita belajar sama-sama, yang betul adalah Pentakosta bukan Pantekosta. Tetapi ya dalam pengertian zaman 1970-an itu, bapak-bapak dan ibu-ibu di LAI mengambil keputusan lebih baik memisahkan pengertian sorganya orang Kristen dengan sorganya orang-orang kebanyakan di Indonesia ini, supaya bisa membedakannya. Maka itu dipilihlah sorga. Sekarang sudah kebanyakan yang saya baca di TB2 sudah berubah menjadi surga. Jadi sebetulnya sama saja. Oke. Nah, maka itu ketika melihat suci hati, maka kita bedah dulu dari kata suci menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan cepat saja. Suci itu adalah bersih dalam arti bidang keagamaan. Bisa juga suci itu artinya seperti tidak kena najis. Kita lagi jaga kesucian, lagi berpuasa, kita tidak mau menjadi najis. Itulah suci. Suci yang artinya bersih. Kita jaga diri kita bersih. Kemudian ada kalimat berikutnya itu selesai mandi janabat. Itu bukan dalam pengertian agama Kristen. Saya tidak tahu itu dalam agama apa. Mungkin saya nebak-nebaknya karena banyak bapak-bapak dan ibu-ibu tim redaksi untuk KBBI kita ini adalah beragama Islam. Jangan-jangan ini adalah pelajaran dari iman Islam, iman agama Islam. Kita nggak bahas ke sana. Tetapi yang kita mau bahas adalah bersih dalam arti keagamaan seperti tidak kena najis, yaitu bersih. Jadi waktu kita dibaptis, kita artinya sudah disucikan, kita sudah dibersihkan dari kenajisan. Oke. Kemudian yang kedua, suci adalah bebas dari dosa, bebas dari cela, bebas dari noda, atau yang berikutnya adalah maksum. Coba katakan sama-sama, maksum. Ya, maksum itu bukan merek es krim, itu Magnum. Tapi maksum itu ternyata saya penasaran, saya belum pernah lihat kata maksum. Maka itu saya coba buka lagi di KBBI kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu maksum? Ternyata maksum itu artinya terpelihara dari dosa dan kesalahan. Jadi dia jaga dirinya supaya tidak ada dosa dan kesalahan, maka orang itu bisa dinamakan orang maksum. Kemudian berikutnya, maksum adalah bebas dari dosa dan kesalahan. Nah, berarti sama juga. Maksum itu juga bisa berarti suci, bisa berarti bebas dari dosa dan kesalahan. Itulah maksum. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, keramat.
Kemudian yang keempat adalah murni. Keramat kita kesampingkan karena konotasi di Indonesia keramat itu punya unsur-unsur mistis. Kita nggak usah bahas lah. Kemudian yang keempat murni, bicara tentang hati dan batin. Berarti kalau hatinya bersih, batinnya bersih, pikiran dan perasaannya dijaga bersih, maka dia adalah suci. Nah jadi kemudian kita lihat lagi kata hati. Bapak Ibu masih ingat pembahasan kita seri kemarin, hati adalah nomor 4 saja, langsung definisi yang keempat. Secara jiwaniah, hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin. Jadi hati, pikiran dan perasaan kita tersimpan dalam satu ruangan, namanya adalah hati. Tetapi hati itu nggak bisa dilihat. Waktu ada manusia dibelek badannya, mau dicari mana sih hatinya? Hatinya akan ketemu kalau dilihat secara kacamata jasmaniah. Tetapi kalau dilihat secara kacamata jiwaniah, hatinya nggak kelihatan Bapak Ibu, nggak akan ketahuan. Jadi hati itu adalah satu dimensi, satu ruangan dalam bidang jiwaniah, di mana kita menyimpan segala perasaan batin, keinginan, kehendak, semuanya disimpan di situ. Puji Tuhan. Jadi saya bisa simpulkan saja, suci hati adalah hati, pikiran, dan perasaan yang bebas dari dosa dan kesalahan. Berarti targetnya nanti supaya kita bisa berbahagia, karena kita akan suci hati, maka kita bisa melihat Allah. Berarti kita mesti jaga hati, pikiran, dan perasaan jauh dari dosa dan jauh dari kesalahan. Maka waktu kita sudah menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan dari kesalahan, maka kita menjadi orang suci. Targetnya bisa melihat Allah. Pertanyaan muncul, melihat Allah. Kalau bicara tentang melihat Allah, ini kita kena lagi dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di Indonesia. Kita di Indonesia sudah sangat diwarnai dengan film-film horor, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya melihat 2 minggu lalu sempat lihat di berita-berita di medsos. Memang film yang masih menduduki puncak tertinggi ini 2 minggu lalu di layar lebar yang ada di Indonesia itu adalah judul film bioskop yang namanya KKN, Desa Penari. Itu film horor tuh Bapak Ibu. Film itu sudah paling tinggi jumlah penontonnya. Ya 2 minggu lalu itu saya baca di beritanya, puji Tuhan lah, film animasi buatan karya Indonesia dengan judul apa itu? Jumbo ya, begitu. Dengan judulnya Jumbo sudah mulai kelihatannya akan bisa mengalahkan film KKN. Saya doa biar ngalahin lah film KKN. Supaya biar film horor kalah begitu dengan film yang lebih berbobot. Begitu. Bukan berarti film horor itu nggak berbobot, bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah topiknya tentang horor itu. Karena topik tentang horor itu kita lebih banyak bicara tentang setan, ini akan dikalahkan kok di akhir zaman. Jadi dengan kata lain kita ngapain fokus bicara tentang horor. Nah tetapi karena di Indonesia ini di satu sisi laporannya mengatakan Indonesia negara yang sangat religius, tetapi di satu sisi hobinya nonton film horor. Di satu sisi negara yang religius, di satu sisi buset korupsinya nggak main-main. Nah jadi ini kan paradoks juga dalam hidup kita ini di Indonesia. Melihat juga dalam kita sebagai orang-orang Kristen dalam menjaga iman kita untuk tetap suci susah. Kenapa? Karena kita terus dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama lain. Dalam iman kita sebagai orang Kristen, bau kemenyan itu tanda kehadiran Allah. Tetapi bagi agama lain, bau kemenyan tanda kehadiran setan. Lihat nggak bagaimana setan mencoba memutarbalikannya. Harusnya bau kemenyan itu bau kehadiran Allah. Kalau kita mau praktekkan benar-benar seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dalam menyelenggarakan ibadah, dalam ibadah begini Bapak Ibu mesti ada bau kemenyan. Cuman kan kita korban budaya yang ada di Indonesia. Coba kalau Bapak Ibu masuk ke gereja bau kemenyan. Langsung bilang sama suami, Papa cium apa yang Mama cium enggak? Iya nih Mah, kok kayak ada bau apa ya? Kayaknya ada roh setan. Setan itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri. Idenya Allah, bau kemenyan itu ada tanda kehadiran Allah di bait sucinya, direbut, dicuri sama setan untuk menggambarkan kehadiran setan. Nangkap kan? Lihat kan? Maka itu hal-hal seperti ini mewarnai kehidupan kita sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia. Maka ketika melihat ayat firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah.
Jadi kita pikir-pikir, melihat Allah gimana ya, kita jaga hidup suci, moga-moga dalam doa kita bisa lihat Allah. Tambah lagi ada pendeta-pendeta yang mengaku pernah masuk sorga, pernah ngeliat sorga. Ada lagi pendeta sekarang ngaku ngeliat neraka, ada lagi orang ngaku-ngaku dibawa ke neraka. Jadi udah habis dong. Yang satu ngaku ke sorga, yang satu ngaku ke neraka. Tinggal saya ngakunya kemana? Udah saya ngakunya ke Taman Jogging Kelapa Gading aja deh. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, pandangan-pandangan seperti ini bukan hanya mewarnai kehidupan kita sebagai orang Indonesia saja, tapi mengkamiri pandangan kita sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia. Sehingga kesannya melihat Allah itu adalah mesti melihat Allah dengan mata kita nih. Makanya orang berbondong-bondong dulu nih, tadi terjemahannya ada satu kata tuh, suci keramat. Dulu di keramat Bapak Ibu Saudara dari tahun 80-an kalau nggak salah tuh. Ceritanya ada satu rumah muncul bayangan, diduga bayangan Tuhan Yesus. Rame orang-orang berbondong-bondong datang ke keramat. Gak lama kemudian bayangannya hilang, sepi lagi. Yang begini-begini di Indonesia laris Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya jemaat terkasih melihat seperti ini tendensi yang ada dalam iman Kristen, praktek iman Kristen di Indonesia. Kita mesti melihat apa sih yang Alkitab sungguh-sungguh katakan tentang melihat Allah? Apakah melihat dengan mata jasmania? Atau ternyata ada yang lain. Nah, maka itu kita langsung masuk kepada bahan khotbah kita, puji Tuhan, supaya kita bisa mantap iman kita. Sekarang kita beralih, kalau kemarin-kemarin seri 1, 2, 3 kita lihat ke perjanjian lama, seri ke-4, 5 kita ke perjanjian baru. Sekarang seri ke-6 langsung ke kitab terakhir yang ada di Alkitab kita. Bagian terakhir di Alkitab kita apa Bapak Ibu? Salah. Bagian terakhir di Alkitab kita adalah peta. Makanya pertanyaan saya benar kan? Bagian terakhir di Alkitab kita apa? Peta. Tapi kalau kitab terakhir di Alkitab kita, kitab Wahyu. Mari kita buka kitab Wahyu dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 8 kita mau baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang berikutnya. Nanti ayat 8 kita akan baca sama-sama. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 kita baca versi TB1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku, kata Rasul Yohanes, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Silakan. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mana mereka, dari mana ia akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rara tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku bersama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Ayat yang ke-8 menjadi lawan dari ajaran tentang suci. Jadi kita belajar dulu sebelum masuk kepada poin pertama. Tema yang kita ambil adalah suci hati. Karena orang yang suci hati, dia akan berbahagia karena dia akan melihat Allah. Itu kata Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat pesan yang sama dari kalimat mulut Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jadi kitab Wahyu ditulis waktu Rasul Yohanes sudah tua, dia sudah ditangkap sama orang-orang Romawi, tapi karena pengaruhnya begitu kuat, dia menjadi
murid Kristus yang terakhir yang masih hidup. Jadi orang Romawi tidak mau serta-merta membunuhnya sembarangan. Karena Kristen sudah menyebar kemana-mana, sudah boleh dikatakan sebagai agama yang besar. Maka itu gak beranilah Rasul Yohanes dibunuh, karena pasti akan muncul keributan. Caranya gimana? Diasingkan. Seperti dulu Bung Karno diasingkan. Maka itu dia diasingkan di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dalam kesendiriannya Tuhan datang berbicara kepadanya. Dan salah satu pesannya adalah bagian ini, Yohanes pasal 21. Dan ternyata Tuhan Yesus melanjutkan dari Matius 5, orang yang suci hatinya, dia akan berbahagia karena akan melihat Allah. Dijelaskanlah di dalam Wahyu 21 ini. Jadi keren nih Bapak Ibu. Nah, tetapi ayat 8 dulu dikatakan begini, gambaran kebalikan dari orang yang suci hati. Jadi kalau kita bertanya, oke Pak Pendeta, Pak Gembala, gimana kira-kira gambaran orang suci? Gambaran orang suci adalah tidak melakukan ayat yang ke-8. Gimana caranya saya mau menjadi orang suci? Maka di ayat 8, saya tidak boleh menjadi orang penakut. Makanya di awal khotbah tadi saya sudah katakan, GBI Mawar Saron Jakarta, dari pendetanya, gembalanya, sampai kepada jemaatnya, kita gak boleh jadi orang penakut. Apa itu orang penakut? Gak berani khotbahkan tentang pengajaran, gak berani khotbahkan tentang teguran, gak berani khotbahkan tentang dosa yang harus ditolak dan dilawan. Sekarang gereja-gereja berbondong-bondong mau khotbah menyenangkan telinga jemaatnya, supaya gerejanya rame, supaya gerejanya banyak orang. Itu yang terjadi di akhir zaman. Nah, itulah kelompok orang-orang penakut. Takut gak berani lagi menyatakan Tuhan sebagai juru selamat. Jangan sampai kita terjadi nih jemaat terkasih, ketika kita lagi mau bisnis kenalan sama orang, orang tanya, Pak, Bapak hari rayanya apa? Oh saya hari rayanya Natal. Oh saya hari rayanya yang lain, disebutkanlah begitu. Lalu ditanya lagi, oh berarti Bapak Kristen ya? Mulai tuh kita takut. Waduh, kalau gua ngomong Kristen nanti gak jadi bisnis nih, gimana ya? Kalau gua ngomong Kristen nanti gimana-gimana lah. Jadi potong cerita, kita otomatis mulut kita ngomong sendiri. Ya Pak, saya Kristen, tapi semua agama sama kok. Salah Bapak Ibu. Itu gak alkitabiah. Semua agama gak sama. Kristen gak sama dengan agama-agama lain. Dua fakta saja secara singkat. Fakta yang pertama, apakah ada Tuhan yang disembah oleh agama yang lain? Tuhan yang mati menebus dosa pemeluknya? Kalau di agama-agama yang lain, semua berupaya melakukan ini itu supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Tapi buat Kristen, kita gak lakukan apa-apa loh. Tuhan yang datang mendekatkan diri kepada kita dengan wujud kayu salib. Sehingga baru salib itu nyata, baru kita datang kepada salib itu. Beda Bapak Ibu. Nah, model-model penakut yang tidak akan jadi orang suci adalah yang bilang begitu tuh. Enggak lah, semua agama sama. Jadi kalau ada orang tanya, Pak, Bu, apakah ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus? Kita mesti bilang apa kata Alkitab? Iya, hanya Tuhan Yesus saja pintu ke sorga. Di luar itu gak ada lagi Bapak Ibu. Di luar itu gak ada lagi. Kita gak bisa berkata, oh seperti ke Roma banyak jalannya. Gak bisa Bapak Ibu. Karena Alkitab gak katakan begitu. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Udah firman-Nya ngomong begitu. Sampai Tuhan Yesus juga berkatakan, Allah dulu deh, Bapa di sorga bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan karya Tuhan Yesus berikutnya lagi, penuh dengan gambaran bagaimana penolakan terhadap godaan dunia. Nah makanya Bapak Ibu kita melihat seperti ini, kita belajar lagi yang berikutnya. Tadi orang-orang penakut yang harus berani kita bela nama Tuhan dan demi Injil. Jangan sampai juga nih jemaat terkasih, ketika ada peluang kita bisa memberitakan Injil kepada orang, lalu mulut kita kunci. Karena kita gak berani ngomong Injil. Takut nanti tersinggung, takut nanti marah, takut nanti ini itu. Kita tutup pintu kita, mulut kita. Maka akhirnya jangan sampai kita dilabel sebagai orang penakut. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa berani menyerahkan nyawanya karena aku dan Injil, kata Markus, maka dia akan beroleh hidup yang kekal.
Nah ini loh orang-orang penakut. Berikutnya orang-orang yang tidak percaya. Zaman sekarang sudah sulit untuk orang tidak mendengar nama Tuhan Yesus. Sudah sulit untuk orang tidak kenal nama Tuhan Yesus. Karena sekarang kemajuan teknologi Bapak Ibu. Kemarin waktu studi Alkitab, Faith Bible Minutes yang sudah berubah tidak lagi di Selasa tapi di hari Jumat. Jumat kemarin kita bahas dalam judul 13 murid Yesus Kristus. Kemudian kemarin seri kedua yaitu Andreas. Saya pelajari Andreas, ternyata luar biasa latar belakangnya Andreas. Bukan hanya sebagai murid Tuhan Yesus, tetapi Andreas itu adalah adik dari Petrus, Simon Petrus. Bahkan boleh dikatakan berdasarkan pencatatan di Injil, Andreas ini adalah orang pertama yang membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang pertama yang bawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa jiwa yang dia bawa? Kakaknya, abangnya, bernama Simon Petrus. Andreas waktu itu sebagai murid Yohanes Pembaptis, gurunya, rabinya adalah Yohanes Pembaptis. Dan satu waktu ketika Injil Yohanes mencatat, Tuhan Yesus datang dan Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah. Maka dua orang murid dari Yohanes Pembaptis ikut berpindah, mutasi, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Salah satunya bernama Andreas. Yang satunya lagi nggak kesebut. Sabar saja, beri saya waktu. Mungkin nanti dalam penelusuran pembahasan ini akan ketemu siapa satu lagi orang ini. Sementara belum ketemu dulu, tunggu dulu. Nah, tetapi Andreas berkata, Alkitab berkata, ketika esokan harinya Andreas jumpa dengan abangnya, kakaknya, dan berkata, aku sudah jumpa Mesias. Baru di situ Petrus menjadi pengikut Kristus. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, ini Andreas. Kemudian berikutnya lagi, Andreas itu dianggap sebagai paus bagi gereja ortodoks yang ada di Yunani. Katolik Roma, pausnya adalah Petrus. Ortodoks Yunani, pausnya adalah Andreas. Ortodoks Mesir yang dinamakan Koptik, ini salib Koptik nih. Siapa pausnya mereka? Pausnya mereka adalah Yohanes Markus. Markus yang menuliskan Injil Markus. Tuh. Wah, kok baru tahu ya Pak Pendeta? Jadi paus di dunia ini bukan cuma paus dari Roma saja. Ada paus-paus yang lain Bapak Ibu. Nah, dengan kata lain, siapa itu Andreas? Ternyata Andreas itu salah satu orang yang mati juga secara martir. Dan ketika dia mau ditangkap untuk dibunuh dengan cara penyaliban, dia berkata bahwa aku tidak layak untuk disalibkan sama seperti Tuhanku. Kok mirip ya dengan Petrus? Yes, mirip seperti Petrus. Kalau Tuhan Yesus disalib dengan posisi begini, Petrus meminta untuk disalib dengan posisi terbalik. Makanya kalau lihat posisi salib terbalik dalam sebuah gereja, itu bukan gereja setan. Tapi gereja itu menganggap bahwa salibnya adalah salib Petrus. Jadi kalau kita ngeliat di gereja-gereja Katolik ada salib terbalik begini, bukan sesat. Itu salibnya Petrus. Kemudian berikutnya lagi, waktu Andreas juga akan disalibkan, dia berkata, aku tidak mau disalib seperti ini karena tidak layak. Maka aku mau disalibnya dengan posisi begini, dengan salib X. Maka itu Andreas disalibnya begini, di pakunya. Nah, salib X itu menjadi salibnya Andreas. Dan akhirnya menjadi patron bagi gereja-gereja Ortodoks Timur kebanyakan. Rusia, Yunani, turun sampai kepada Skotlandia, Romania. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, bendera Skotlandia itu dengan tanda X. Itulah patron salibnya, salib Andreas. Tuh, seru kan? Makanya kalau kita lihat bendera Inggris Raya, bendera Inggris Raya itu ada tanda plus digabung dengan tanda silang X. Gabungan dari negara Inggris yang pakai salibnya Tuhan Yesus, kemudian Skotlandia salibnya Santo Andreas. Makanya waktu Inggris dengan negara Skotlandia digabungkan menjadi Inggris Raya, maka itu tandanya bendera mereka plus dan X. Tuh. Jadi Skotlandia negara Kristen, Inggris negara Kristen. Yang perlu kita doakan, sekarang iman Kristen sedang diinjak-injak di Inggris. Kita doa. Nah, jadi baliklah kepada firman Tuhan. Jadi dengan mengerti seperti ini, kita makin menarik nih hati kita untuk belajar tentang Alkitab, belajar tentang sejarah gereja. Nah, orang-orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang gak mungkin lah pada zaman modern begini, mereka tidak terpapar dengan Tuhan Yesus, tidak terpapar dengan ajaran kekristenan. Maka itu pasti mereka tahu,
Ketika contoh saja berita tentang Hamas perang dengan Israel. Penasaran siapa sih Israel? Cari-cari di internet, ujung-ujungnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang lagi orang penasaran, ini Iran sama Israel perang ya, ada apa ya? Pelajari-pelajari, ketemu lagi Tuhan Yesus. Jadi gak bisa lari atau menghindar dari Tuhan Yesus. Jadi puji Tuhan, di satu sisi kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus akan segera datang dengan berita-berita perang. Di satu sisi kabar kedatangan Tuhan Yesus ditandai dengan banyaknya orang terpapar dengan Injil. Ada ayatnya Bapak Ibu. Kemudian nanti berikutnya lagi adalah Tuhan Yesus datang. Nah oleh sebab itu kita mesti persiapkan diri. Karena untuk orang-orang yang tidak percaya ini sudah gak mungkin lagi ada orang yang gak percaya. Gak percayanya maksud gini, dia sudah tahu tentang Tuhan Yesus, tapi dia mengambil keputusan tidak mau percaya. Itulah kelompoknya. Kemudian berikut lagi orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Tahu orang-orang sundal Bapak Ibu sudah sadari? Biar kita semua jaga hidup kudus ya. Karena kalau bicara tentang sundal, ini persundalan. Sudah tahu dong kalau persundalan itu apa? Tentang seks yang terlarang. Jadi yang suami setia sama istri masing-masing, yang istri setia sama suami masing-masing, yang duda jaga diri baik-baik, yang janda jaga diri baik-baik, yang pacaran adik-adikku jaga diri baik-baik. Jangan sampai handphonemu membuat engkau tidak masuk surga. Ada haleluya? Nah, mesti jaga diri baik-baik. Zaman dahulu orang tua saya, istilahnya zaman orang-orang tua dulu, untuk menjaga hidup dengan pasangannya relatif lebih mudah. Zaman sekarang lebih susah. Kenapa? Medsos. Gara-gara medsos ketemu mantan. Gara-gara medsos goda-goda istri orang. Gara-gara medsos goda-goda suami orang. Makanya ini nih mesti dijaga. Karena orang-orang sundal tidak akan menjadi orang suci, maka itu tidak bisa melihat Allah. Oke, lanjut lagi. Tukang-tukang sihir. Hati-hati jangan percaya dengan tukang-tukang sihir, jemaat terkasih. Nggak usah lagi nyari-nyari orang pintar. Nggak usah lagi nyari-nyari dukun, baca-baca kartu, ikut-ikutin zodiak. Ya, yang Chinese nggak usah ngikutin kalender-kalendernya itu. Sekalipun saya pun mengikuti kalender dalam arti sempit, kalender Tiongkok, hanya sebagai bentuk perkenalan saja. Karena saya punya mama kan etnisnya Tionghoa. Berarti saya ada kultur Tionghoa juga. Saya lahir tahun 1979 di bulan Oktober. Berarti kenanya kalendernya orang Tiongkok itu adalah kalender sedang tahun kambing. Jadi kalau ketemu sama orang-orang Tionghoa, saya tanya begitu, ngeliat-ngeliat dari mukanya, kerutannya, tebak-tebak nih umur berapa. Kita bisa tanyanya, gak usah nanya umur, tanya aja sio apa. Lalu dia bilang sio kambing. Oh berarti sama-sama tahun 79, berarti selecting sama saya. Begitu. Lalu iseng lagi nanya, se apa? Begitu, se itu marga. Itu se apa? Terus dia bilang se tan. Karena ada margatan Bapak Ibu. Pak Herman Tanjung nih, beliau margatan. Adiknya juga Pak Aan Tanjung, margatan. Jadi di gereja kita ada 2 setan jadi penatua diaken. Orang bilang hebatnya di GB Muar Saron, setan aja dibikin jadi penatua diaken. Padahal se itu artinya marga. Nah kalau saya ngikut marga mama saya, marga Wang. Berarti saya se Wang. Begitu. Nah dengan kata lain ini contohnya budaya. Nah saya tidak perlu ngikut-ngikut feng shui, tidak perlu ngikut-ngikut hitung-hitungan yang lain. Jadi jemaat terkasih gak usah takut mau rumahmu tusuk sate, berkatmu tidak tergantung dari lokasi rumah. Bukan karena tusuk sate jemaat terkasih. Paham ya tusuk sate maksudnya? Yang seperti T jalanannya tuh. Jadi jalanannya udah lurus begitu, lalu ada satu gang. Nah rumah yang berhadapan sama gang itu dianggap rumah tusuk sate. Begitu, ini misal kayak gang begini nih. Selalu saya punya rumah di sini. Jadi kalau buka pintu, buka jendela, lihat jalanan tuh. Nah ini dianggap sial. Nah kita gak percaya begitu. Gak percaya angka 4 sial. Gak percaya angka 13 sial. Selama Tuhan Yesus Kristus sudah kita miliki, gak ada lagi yang namanya sial, gak ada yang namanya apes, gak ada yang namanya feng shui dan apapun. Semua berkat datangnya dari tangan Tuhan. Haleluya. Jadi gak usah takut nih, siapa tahu anak-anak muda lagi berencana mau nyicil-nyicil rumah atau mau nyicil-nyicil apartemen. Waduh yang murahnya lantai 4.
Waduh, yang murahnya lantai 13. Lalu naik lift lantai 4-nya dirubah jadi lantai 5. Padahal aslinya juga lantai 4. Emang dikira setan bisa dibohongin. Gitu, tinggal setan datang begini, ho ini lantai 4 ya. Lihat dong liftnya setan, liftnya bilang lantai 5. Oh begitu ya, maaf aku salah. Kan gak mungkin kelihatan. Setan juga tahu itu lantai 4 atau lantai 13. Setannya datang dan berkata, ho ini lantai 14. Oh lantai 14 ada angka 4 diganti lagi 15. Nanti setannya bilang, ini manusia aneh ya, gak bisa ngitung. Jadi gak usah pusing jemaat terkasih, mau nomor berapapun selama sudah punya Tuhan Yesus, Tuhan bisa berkati kok. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Nah jadi berikutnya lagi biar makin mantap nih. Kemudian penyembah berhala. Jadi kita jangan sampai menggeser Allah dalam hidup kita dengan yang lain-lainnya. Jangan sampai begitu Bapak Ibu, karena nanti engkau dan aku akan tidak menjadi orang suci. Kita punya suami, gak boleh menggeser Allah. Kita punya istri, gak boleh menggeser Allah. Kita punya pekerjaan, gak boleh geser Allah. Kita punya anak, gak boleh geser Allah. Saya mau katakan sekali lagi jemaat terkasih, dalam minggu-minggu mau ujian buat anak-anak kita, tetap mesti ke gereja. Tetap mesti ke gereja, cari Tuhan. Ajak anak-anak ke gereja, doakan mereka di gereja dalam seminggu ke depan. Jangan udah besok mau ulangan, belajar aja di rumah. Padahal lupa masa depan anak-anak kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan di mana? Ada di hari kudusnya itu, di hari Minggu seperti ini. Maka itu mesti ke gereja Bapak Ibu. Oke, berikutnya lagi. Mereka akan penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka, sudah ada jatahnya. Bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kalimat berikutnya baca sama-sama. Inilah kematian yang kedua. Selama kita percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, kematian kita cuma satu kali. Cuma satu kali kematian kita. Maka ketika kita mati, tubuh kita akan dikubur. Kemudian sesudah dikubur, roh dan jiwa kita akan dibawa ke alam berikutnya. Alam roh. Alam yang tidak lagi ada di alam dunia ini. Yang diatur dengan ada permulaan dan ada kiamat. Jadi yang kiamat itu hanya berakhir di kuburan. Karena kuburan itu ada di bumi. Jadi manusia kembali kepada tanah. Maka tubuh jasmania itu akan dikubur di tanah. Roh dan jiwanya dibawa ke tempat berikutnya. Yang Alkitab katakan nama tempat berikutnya adalah Firdaus. Bagi orang yang taat, suci, setia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ditaruhnya di Firdaus. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, yang menolak Injil, mereka ditaruhnya roh dan jiwanya di Gehenna. Atau lebih tepatnya pakai bahasa Ibrani, lebih spesifiknya Sheol. Bukan di Korea Selatan, bukan. Itu Seoul. Ini Sheol, supaya lebih gampang ngomongin Sheol. Itu. Maka orang-orang yang sudah di Firdaus sudah pasti akan masuk surga. Orang-orang yang sudah di Sheol pasti akan masuk ke neraka. Nah, saya mau luruskan pengertian tentang neraka. Karena neraka ini tetangganya surga Bapak Ibu. Artinya nanti sesudah dunia ini selesai, kalau saya pinjam lagi meja ini sebagai gambaran bumi, alam semesta dan segala isinya, maka bumi, alam semesta ini ada di meja ini. Maka di luar meja itu barulah di situ sorga. Kehidupan kekal. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan neraka? Apakah neraka itu kekal? Yes, neraka itu kekal dalam arti sempit. Selama ini yang kita pahami neraka dalam arti luas. Kenapa? Karena itu ajaran agama lain. Yang lebih seru lagi Bapak Ibu Saudara, pada zaman tahun 1970-an atau 60-an, ada novel yang terkenal tuh, nama novelnya Siksa Kubur. Kemudian dari novel itu akhirnya sudah menjadi film. Gambaran dari novel itu Bapak Ibu Saudara-saudari bukan sesuai Alkitab. Dan ternyata novel ini memberi warna yang gak main-main loh dalam pengertian umat beragama di Indonesia. Karena dari novel tersebut booming waktu itu, tahun itu. Jangan-jangan yang udah senior-senior pembacanya nih. Jangan-jangan dia bilang, Pak Gembala, saya masih punya salinannya di rumah. Cerita dari situ adalah ketika orang masuk ke dalam neraka. Kalau dulu waktu hidupnya suka berbohong, maka lidahnya akan ditarik, dipotong. Tumbuh lagi ditarik, dipotong. Tumbuh lagi ditarik, potong. Dan siapa yang narik dan potong? Setan. Kalau dia punya tangan suka mencuri, suka berzina, maka tangannya akan ditarik, kemudian dipotong. Tumbuh lagi, tarik, potong. Siapa yang narik dan potong? Setan.
Kalau dia suka berjinah lagi, nggak setia sama suami dan istri, katanya dari buku itu alat kelaminnya akan keluar ulat belulang. Matanya jahat, keluar ulat belulang. Mulutnya keluar ulat belulang. Itu novel Siksa Kubur, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada di internet kok, tinggal cari aja. Dengan kata lain, ajaran-ajaran seperti ini mewarnai keimanan kita orang Indonesia, orang yang beragama di Indonesia, termasuk orang Kristen. Makanya ajaran seperti ini, jemaat terkasih, ini nggak ada di Alkitab. Apa yang ada di Alkitab? Di neraka nanti setan dihukum. Sementara buku Siksa Kubur ini adalah setan yang menghukum. Tuh. Jadi kalau ada orang juga ngaku dibawa turun ke neraka, lalu melihat setan melakukan ini semua, ini bukan dari Alkitab, ini dari novel Siksa Kubur. Makanya jemaat terkasih, mesti kita ngerti tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita paham nih. Karena kita hidup bersinggungan dengan orang banyak beragama di Indonesia ini. Sehingga pada akhirnya kita akan sulit untuk membedakan mana firman yang benar dan mana yang enggak. Kalau sudah sulit membedakannya, gimana bisa jadi orang suci sehingga kita bisa melihat Allah. Maka itu target dari khotbah hari ini adalah meluruskan semuanya. Maka dengan cepat langsung poin pertama. Dari ayat yang pertama kita bisa belajar. Wahyu 21 ayat yang pertama. Kata Rasul Yohanes, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sudah game over, sudah berganti chapternya, sudah balik halaman, ganti lembaran baru. Lembaran yang lama gak bisa lagi dibalik, udah berlalu. Maka itu dikatakan, aku melihat turun dari sorga. Ulangi lagi, ayat pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan kalimat berikutnya, laut pun tidak ada lagi. Apakah ayat ini menggambarkan di sorga tidak ada laut? Bukan. Mesti dipahami konteksnya. Siapa penerima surat ini? Siapa penulisnya? Maksud saya, siapa penerima wahyu ini? Rasul Yohanes. Di mana lokasinya? Pulau Patmos. Itu fakta yang kedua. Pulau Patmos. Coba katakan sama-sama. Pulau Patmos. Apa itu pulau? Kalau saya boleh berikan penerjemahan secara sederhana, nggak usah buka KBBI. Pulau adalah daratan yang terkurung oleh air. Maka dia menjadi pulau. Pulau Samosir. Daratan yang dikurung sama air. Pulau Seribu, ada banyak pulau-pulau dikurung sama air. Setuju nggak? Berarti pulau itu adalah sebuah daratan yang dikunci, dipisahkan dari daratan lain oleh air. Mesti paham tuh. Maka ketika Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu ini, lalu kemudian dia berkata, aku melihat langit yang baru itu sudah menggeser langit yang lama, dan aku melihat surga turun dan tidak ada laut lagi. Maknanya bukan soal laut seperti pengertian kita pada umumnya. Artinya tidak ada lagi pemisahan antara manusia dengan Tuhan Allah. Karena lautan yang memisahkan kita. Pengertian pada zaman purbakala juga biar makin mantap. Laut itu gambaran kematian, jemaat terkasih. Maka itu ketika Yunus naik kapal laut sedang diombang-ambing, orang-orang pada zaman purbakala berpikir, ini pasti ada biang keroknya nih. Siapa nih? Dicari-cari gak ada yang ngaku. Pasti ada yang melakukan kejahatan nih. Kebetulan Yunus lagi tidur di bawah. Dibangunin, orang pada kelabakan lu tidur. Terus dibangunin. Siapa nih yang begini? Akhirnya Yunus pun gak mau ngaku. Dibuang undi, kenanya Yunus. Dibuang ke laut. Artinya orang-orang purbakala menganggap dewa laut lagi marah. Pasti ada orang nih yang sudah melakukan kejahatan. Makanya dibuang undi. Moga-moga dari orang yang dibuang ke laut itu, orang itu pasti akan mati dan menenangkan dewa laut. Dan betul, Yunus dibuang, air jadi tenang. Karena itu purbakala, laut tanda kematian. Nah, laut yang pertama tanda terpisah, laut yang kedua gambar kematian. Jadi maknanya ini Rasul Yohanes mau kasih petunjuk. Nanti di kehidupan yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada lagi pemisahan antara Allah dengan manusia seperti di bumi dan sorga. Tidak ada lagi kematian. Haleluya. Nah, gimana caranya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari mesti suci hati.
Kenapa? Karena waktu kita suci hati, surga akan terbukti bagi orang-orang yang suci hatinya. Saya akan hadirkan 3 poin khotbah dengan kalimat yang relatif lebih gampang dihafal. Yang pertama dulu, surga terbukti atasnya, atas orang yang suci hati. Jadi orang yang suci hati, surga akan dibuktikan kepadanya. Kemudian yang kedua, akan dibuka. Jadi terbukti, terbuka, dan menjadi bagian. Terbukti dulu, wah benar ya, surga itu ada. Nah, makanya kalau tadi dalam ayatnya yang keren, dari kita balik sebentar, nggak usah buka ayatnya nggak apa-apa. Matius 5 ayat 8 tadi. Waktu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Saya penasaran, apa sih melihat Allah? Dalam bahasa aslinya melihat Allah itu adalah optanomai. Coba katakan sama-sama. Iya, opa makan somai. Optanomai. Dari kata optanomai itu artinya secara lebih mendetailnya adalah nampak. Jadi orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Maksudnya adalah Allah akan menampakkan diri kepadanya. Atau yang kedua, terlihat. Allah akan mengizinkan dirinya dilihat. Kemudian yang ketiga, diperlihatkan. Optanomai, akan diperlihatkan. Jadi kalau beda dengan melihat. Kalau melihat itu dalam bahasa Yunani lain satu lagi, maaf saya nggak sanggup menghafalnya. Contoh misalnya Bapak Ibu lagi lihat saya nih. Hari ini saya lagi iseng-iseng mengkombinasikan 3 warna dalam pakaian saya. Pakai kemeja warna abu-abu, jas warna merah marun, kemudian celana warna biru dongker. Saya salah ngambil warna kaos kaki. Saya waktu siapin baju, saya lagi mikir-mikir, saya lupa kemeja saya yang biru dongker, celana abu-abu, atau kemeja abu-abu, celananya biru dongker. Saya salah ingat, saya ingatnya celana saya kira abu-abu, makanya kaos kakinya abu-abu. Ternyata pagi tadi udah buru-buru berangkat, saya nggak ngeh tuh Bapak Ibu, kan udah mikirin mau bahan-bahan khotbah. Pas dalam perjalanan saya lihat, jah, kaos kakinya terang. Aku seperti Michael Jackson. Iya pas ya kayak Michael Jackson ya. Tapi ya sudahlah, harap maklumnya Bapak Ibu. Artinya ternyata siapa tahu dalam khotbah ini ada bapak-bapak yang lihat gitu. Ih, oke juga ya. Jas marun, kemeja abu-abu, celananya apa? Biru dongker. Itulah optanomai. Melihat, mencerna. Itu optanomai. Kalau cuma lihat doang tuh kayak pagi tadi bapak-bapak, ibu-ibu, waktu istri-istri nanya, "Pah, baju mama bagus nggak untuk ke gereja?" Suami cuma gini dong, "Udah bagus." Itu bukan optanomai. Ibu-ibu tolonglah jangan bikin suami-suami menderita ya. Salah satu penderitaan suami di rumah adalah ketika mau pergi ke gereja, mau pergi ke pesta, pertanyaan yang paling bikin suami stres, "Baju mama bagus nggak?" Suami mau bilang bagus, tapi pasti ditanya lagi, "Yakin?" Tuh kan. Udah dibilang bagus, nanya, "Yakin Pak? Aku rasa gak bagus." Suami udah ngomong dalam hati, "Kalau gitu gak usah nanya." Oke lah, balik kepada bahan khotbahnya. Jadi optanomai itu melihat. Makanya waktu kita hidup suci, Bapak Ibu Saudara, surga akan terbukti, akan dinyatakan di depan mata kita. Jadi saya sangat yakin 40-an orang yang di Nigeria dalam seminggu ini waktu dibunuh, dan juga berapa itu 20-an orang Kristen Koptik yang bekerja merantau dari Mesir ke Libya, lalu ditangkap sama ISIS, lalu mau ditodong untuk dinyatakan kamu harus nyangkal iman Kristen, kalau tidak kamu ditembak. Dan mereka semua menyatakan sekali Yesus tetap Yesus. Matilah mereka. Dan salah satu dari kelompok itu ada satu orang Kristen yang bukan berasal dari Mesir. Jadi praktis dia bukan Kristen Ortodoks Koptik. Lalu orang-orang ISIS itu tahu dan berkata kepada orang tadi tuh, yang lain ini Kristen Koptik, kamu bukan Kristen Koptik, jangan ikut-ikutan mereka ya. Gimana sekarang pernyataan kamu? Akhirnya kalimat terakhir dia yang membuat dia ikut ditembak. Dia berkata, iman mereka adalah imanku juga. Intinya semua orang tadi tidak menyangkal Tuhan Yesus Kristus setia. Jadi mereka akhirnya sama gereja Katolik, kalau gereja Koptik udah lama diangkat menjadi santo, orang-orang kudus, akhirnya gereja Katolik Roma pun menganggap mereka sebagai orang-orang kudus dalam versi Katolik. Kenapa seperti itu? Mereka menjaga hatinya suci. Nah jemaat terkasih, ayo mari kita pacu diri kita supaya kita hidup benar seperti ayat 8 tadi. Jangan lakukan itu semua, Wahyu 21 ayat 8.
Jangan jadi orang penakut, jangan jadi orang sundal, jangan jadi penyembah berhala. Nah, itu semua akan membantu kita menjadi orang suci. Karena di ayat 8 dari Wahyu 21 adalah kebalikannya dari Allah. Lawannya dari Allah. Berarti kalau lawannya dari Allah, anti Allah. Lawannya dari Kristus, anti Kristus. Nah, itu loh Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, mari kita jaga diri kita supaya suci, supaya nanti sorga akan dibuktikan kepada kita. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan deh. Haleluya. Berikutnya lagi, bagian yang kedua. Selain terbukti, sorga akan terbuka. Haleluya. Bukan hanya terbukti saja, tapi terbuka. Jadi kalau terbukti doang, Bapak Ibu sudah sadari hanya lihat dan masuk atau hanya ngelihat di pintu gerbang. Oh, ada sorga ya. Oh, pintu gerbangnya seperti ini ya. Tapi nggak terbuka. Nah, orang yang suci bukan hanya terbukti, lihat, iya ya ada sorga ya. Ternyata bukan bohongan loh, tapi ikut masuk. Haleluya. Makanya poin yang kedua, surga terbuka atasnya. Pintu surga akan terbuka bagi orang yang hatinya suci. Kita mesti yakin tuh. Karena firman Tuhan katakan dan firman Tuhan sudah buktikan di poin pertama. Lanjut lagi ayat yang ketiga Wahyu 21. Lalu kata Rasul Yohanes, aku mendengar suara yang nyaring jelas, bukan suara samar-samar, suara yang nyaring. Dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam. Coba kata sama-sama diam. Nah, coba praktek diam. Praktek diam jangan sebut diam ya, diam. Oke, jadi lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam. Diam itu tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nggak ada lautan lagi. Nggak ada pemisah lagi, nggak ada kematian lagi. Waduh keren kan Bapak Ibu? Jadi terbuka pintu sorga. Gambaran apa? Allah menerima kita. Apakah ada di antara kita kalau ada pesan barang online, tukang paket datang, tukang paketnya kita ajak masuk rumah. Ting tong paket, mas, bentar mas, masuk dulu yuk ke dalam yuk, minum dulu, ada coca-cola Sprite 7 up. Masuk dulu, duduk dulu di dalam. Kan enggak kan? Paling-paling kita, mas makasih ya mas, makasih. Udah. Kecuali ada tamu spesial. Pak bu masuk yuk ke dalam. Ah enggak saya cepet. Udah masuk. Dipaksa. Sampai tetangga bingung, ini ada apa sih kok kayak tarik-tarik. Allah berkata, nanti aku menjadi bagianmu dan engkau akan menjadi umatku. Artinya sorga itu enggak jauh karena Tuhan Yesus Kristus. Makanya itulah orang suci Bapak Ibu akan melihat Allah. Jadi melihat Allah itu adalah menikmati Allah hadir di tempat tinggalnya, di tempat kudusnya. Bukankah semua agama mencoba untuk mengajukan mana sih jalan menuju kepada tempat tinggal Allah? Tapi semuanya samar-samar. Dan semuanya mustahil Bapak Ibu, nggak bisa. Tidak ada dengan upaya kita bisa mencapai sorga dengan mencapai Allah, nggak bisa Bapak Ibu. Hanya dengan satu cara saja, kita dilayakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan apa? Percaya dan dibaptis. Haleluya. Sebentar sedikit saja, berarti kita mesti bahas sedikit saja tentang baptisan. Baptisan air itu sekali lagi jemaat terkasih memang harus terselam. Karena baptis percik itu adalah putusan dari gereja Katolik. Gereja Katolik di paus yang keberapa itu dulu mengambil keputusan bahwa baptis itu percik saja. Karena memang tidak sedikit orang-orang itu ada di negara-negara yang airnya susah. Maka karena airnya susah, percik aja. Ada juga di negara-negara yang dingin. Karena dinginnya di sana mustahil orang bisa dibaptis. Pasti akan sakit dan kedinginan. Maka akhirnya diperciklah keputusan Paus Katolik. Bukan keputusan dari gereja. Maksudnya tubuh Kristus. Dengan kata lain, mau ikut Alkitab atau ikut Katolik Roma. GBI ikut Alkitab. Baptis harus begitu. Contoh praktek praktisnya sebagai bentuk logika juga Bapak Ibu bisa pahami. Apakah ada yang ke gereja hanya cuman basuh muka? Atau kita mau pergi ke pesta, kita nanya sama suami, "Pak, masa cuman cuci muka?
Ini pesta penting loh Pak. Banyak orang-orang hebat, udah mah cuci muka aja. Pasti kita mandi Bapak Ibu. Mau ke gereja pasti kita mandi. Masa mau ke sorga cuman percik? Nggak mau mandi? Yang kedua, kalau kita beli mesin cuci, apakah kita pergi ke tempat mesin cuci, sebutkanlah di toko, lalu kita tanya sama pramusajinya, Mbak, saya lagi cari mesin cuci yang cuman percik-percik doang. Pak, mana ada Pak? Kalau Bapak mau percik-percik doang ngapain beli mesin cuci? Semua mesin cuci mah dibasuh. Nggak ada Pak mesin cuci cuman percik-percik. Mesin cuci aja untuk membersihkan baju yang kita pakai sehari kotor. Itu pakainya selam. Kenapa untuk keselamatan kita tidak selam? Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, undangannya adalah Sabtu kapan itu, nanti akan ada lagi di bulan berikutnya Juli, kalau nggak salah tanggal 5 Juli ya, kalau nggak salah Sabtunya akan ada baptisan air lagi secara terselam. Jangan tahan-tahan jemaat terkasih. Kita di Indonesia bukan di Afrika. Kalau di Afrika di padang gurun airnya susah, oke deh kalau mau percik. Tapi kalau kita di Indonesia air berlimpah, ada haleluya warga Bekasi. Yang kemarin Bekasi nolak-nolakin air, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Rasain, biar orang Bekasi ngerasain seperti kami orang Kelapa Gading. Orang Kelapa Gading banjir tiap tahun, banjir tiap tahun. Sekarang kita ngerasain betapa berlimpahnya air. Maka itu dengan berlimpahnya air, masihkah kita mau demi iman untuk melihat Allah hanya dengan basuh muka? Saya rasa kalau kita secara logika saja, ada kesempatan misalnya malaikat datang dan berkata, jemaat GB Morsaron 1 jam lagi Tuhan Allah akan datang. 1 jam itu kita mandi, nyisir, cukur rambut, rapikan kumis, kemeja kita setrika karena mau ketemu Allah. Nangkep kan? Allah sudah persiapkan dengan firman-Nya. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Udah, jangan berbantah-bantah lagi jemaat terkasih. Serahkan diri sama Tuhan. Toh ini untuk dirimu dan Tuhan, supaya tidak ada lagi lautan yang memisahkan engkau dan Tuhanmu. Jadi dengan cara engkau masuk ke dalam air sudah digagalkan. Sehingga air yang menjadi lambang pemutusan hubungan Allah dengan manusia, lambang dari kematian, justru Allah putar balik. Air itu menjadi tanda kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus deh. Aduh mantap kan? Berikutnya lagi menuju kepada poin yang ketiga sebentar lagi. Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, orang-orang suci, air matanya akan dihapus, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Yang punya anggota keluarga sudah hilang, sabar, tenang, itu akan berakhir. Ketika nanti langit yang pertama dan bumi yang pertama dirobah sama Tuhan Allah ganti lembaran, ketika langit pertama, bumi pertama sudah berlalu, Tuhan Yesus datang kembali, kita akan jumpa dengan orang-orang yang kita kasihi itu. Sebagaimana, ini bolehlah saya kutip, sebagaimana pandangan dari orang-orang Katolik dan Ortodoks, Katolik sama Ortodoks dalam tubuh Kristus di dunia itu terpisah. Jadi Katolik sendiri, Ortodoks sendiri, begitu, kemudian kita Protestan. Potong ceritanya lah, pokoknya kalau buat orang-orang Ortodoks dan orang-orang Katolik, mereka punya anggapan, waktu Rasul Paulus mati, roh dan jiwanya naik ke Firdaus. Waktu roh dan jiwanya Paulus masuk ke Firdaus, dia disambut dengan orang-orang yang pernah dia bunuh karena kekristenan. Itu pandangan mereka. Jadi Paulus waktu dulu belum bertobat, dia masih belum terima Tuhan Yesus, masih pikirannya terkunci, dia bunuhin orang-orang Kristen, ditangkap. Tapi ternyata dia bertobat kan, menjadi penginjil, sampai akhirnya dia ikut dibunuh karena Injil. Jadi pertobatan Paulus juga menggambarkan di sorga nanti tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi benci. Jadi orang-orang yang pernah dibunuh oleh Paulus justru menyambut Paulus di Firdaus. Selamat datang sahabat. Terima kasih karena dulu berkat-Mu aku menjadi orang suci. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, gambaran buat kita semua adalah suci hati memampukan kita untuk menikmati tempat tinggal Allah. Dikatakan ayat 4 tadi, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Udah berlalu. Kita akan nikmati yang baru nanti. Tempat tinggal Allah bukan hanya kita diterima saja, tapi kita ikut menikmatinya. Seperti kita lagi nginep di rumah orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ikut menikmati semuanya. Makanannya, masakannya, kamar mandinya, airnya.
Bahkan kalau rumahnya karena orang diberkati ada kolam renang, Pak silakan Bu, kalau mau berenang, berenang sendiri. Situ silakan nikmati. Ini password wifi-nya. Wah, kita nikmati semua Bapak Ibu fasilitas rumah itu. Nah, Allah menjanjikan demikian. Sebab segala sesuatu yang lama itu, dunia yang lama, ada kematian, ada perpisahan, itu sudah berlalu. Waduh, mantap, puji Tuhan. Ayat yang kelima, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Suci hati akan memampukan kita semua untuk meninggalkan tempat tinggal kita. Dunia ini. Tempat tinggal kita di dunia ini penuh dengan air mata, penuh dengan perang, penuh dengan penderitaan, penuh dengan aniaya, penuh dengan sakit penyakit akan kita tinggalkan. Haleluya. Maka itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jaga diri baik-baik supaya kita bisa suci. Karena suci hati memampukan untuk meninggalkan tempat tinggal kita. Kita akan tinggalkan dunia ini dengan cara suci hati. Kristus sudah berikan bagiannya, yaitu mati di atas kayu salib. Respon kita kepada salib itu adalah hidup dengan suci hati. Gimana suci hatinya? Lawan ayat 8 dari Wahyu 21. Boleh gak tepuk tangan dulu? Kita tutup di poin yang ketiga ini. Haleluya. Poin yang ketiga adalah surga termasuk atasnya, atas orang-orang suci. Jadi tadi terbukti dulu, wah benar ya terbukti. Terbuka, kita bisa masuk dan nikmati. Kemudian kita menjadi bagiannya. Bapak Ibu saudara-saudari mau main ke rumah saya bisa kasih masuk. Bapak Ibu bisa nikmati rumah saya, tetapi engkau gak bisa tinggal di dalam rumah saya. Karena bukan tempat tinggalmu. Kita tinggal lama-lama di rumah orang. Baru 2 hari tinggal, istri pemilik rumah itu udah nanya sama suaminya, sama pemilik rumahnya. Pak, temanmu gak pulang-pulang? Oh ntar lagi mak, kasihanlah, tolongin. Hari keempat gantian anak yang ngomong. Pak, temannya papa gak pergi-pergi. Sebentar lagi nak. Kenapa emangnya? Jatah snack aku di lemari habis semuanya. Ternyata dimakan sama tamu. Masuk minggu kedua, anak yang kedua juga nanya ke bapaknya, Pak, teman papa belum pergi-pergi. Belum tuh, kasihanlah kita tolong lagi. Kenapa nak? Wifi kita jadi lemot. Karena di kamar temannya papa nonton YouTube melulu. Jadi bikin wifi-nya habis, udah sampai titik terendah, lalu jadi lemot tuh. Tuh wifi gitu tuh Bapak Ibu tuh, internet di rumah tuh. Alasannya unlimited, betul unlimited, tapi ada batasan kuotanya tuh. Kuotanya kepake, drop paling rendah. Jadi lambat tuh. Biasa udah akhir-akhir bulan udah lambat tuh. Gitu. Nah dengan kata lain ini contohnya. Orang boleh masuk, boleh tinggal di dalam rumah itu, boleh berlama-lama, tapi itu bukan bagiannya. Nah sorga itu akan menjadi bagian kita. Dengan cara apa? Suci hati. Ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, kata Yohanes, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi dari mata air kehidupan. Sekali lagi dari mata air kehidupan. Jadi mau dirubah nih. Seperti cerita wanita Samaria di sumurnya Yakub. Kalau kamu minum air ini kamu akan haus terus. Tapi kalau kamu minum air dari aku, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Nah itu Tuhan Yesus sudah mengajak wanita ini ke dimensi kekekalan. Dari dimensi terbatas, makanya wanita itu masih terbatas. Hah? Kamu mau kasih aku minum? Kamu gak bawa timba. Kamu gak punya timba. Jadi masyarakat di sana menyediakan sumur untuk semua orang boleh ambil. Siapapun boleh datang bawa timba masing-masing. Siang hari itu Tuhan Yesus datang tidak bawa timba. Tapi perempuan itu datang bawa timba. Ya iya, dia tahu dia mesti timba. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minum air ini kamu akan haus selamanya. Tapi kalau aku beri kamu minum, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Tuhan ajak dia pindah ke dimensi kekekalan, tapi dia masih nyangkut tuh. Hah? Aku ngeliat kamu gak bawa timba tuh. Cuman aku doang nih yang bawa timba nih, kamu gak bawa. Gimana caranya kamu bisa kasih aku minum? Nah Tuhan Yesus ajak masuk ke dimensi yang berikutnya. Oke, panggil dulu suamimu. Tuhan Yesus bawa ke dimensi berikutnya. Aku gak bersuami, tepat seperti perkataanmu. Karena laki-laki yang ke-6 sekarang, itu bukan lagi hidup dalam sebagai suami istri dengan engkau. Wah, dibawa ke dimensi berikutnya. Baru dia sadar, wah, yang bisa ngomong begini, ini biasanya nabi, hamba Tuhan. Yang biasanya ngomong gini, hamba Tuhan. Tapi dia ingat lagi,
Tapi ini hamba Tuhannya, nabinya nabi Yahudi. Aku Samaria. Dia masih terkurung tuh dengan batasan langit yang pertama dan bumi yang pertama. Bukankah kita gak boleh ngomong nih, kamu kan pria Yahudi. Mulai lagi dia agak masuk sedikit nih ke ranahnya rohani. Dia berkata begini, kan kamu orang Yahudi mengatakan Yerusalem ada tempat kudus. Kami juga mengatakan gunung di kami ini juga tempat kudus kami. Agak sedikit main rohani. Tuhan Yesus main rohani lagi. Sabar. Akan tiba waktunya satu hari nanti. Bukan soal gunung sini, gunung sana. Tapi semua orang akan menyembah Allah dengan dalam roh dan kebenaran. Dimensinya berubah Bapak Ibu. Dari lembaran yang pertama, langit pertama, Tuhan Yesus robah kepada lembaran yang kedua. Dia berjumpa dengan Mesias. Doa saya hari ini, Bapak Ibu sudah jumpa dengan Mesias. Jumpa dengan Tuhan Yesus. Siapa tahu ada di antara engkau hari ini masih ragu-ragu dan khawatir, masih pikir-pikir nih baptisnya gimana, gak usah lama-lama berpikir. Serahkan dirimu kepada juru selamat kita, supaya kita nanti bisa akan terbukti sorga itu, kita akan terbuka sorga itu, dan kita menjadi bagian di dalamnya. Tepuk tangan, mari kita pakai berdiri. Kita mau angkat pujian untuk masuk dalam doa bagi firman Tuhan. Kita mau katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut. Nanti refnya kita akan mampir kepada lagu yang lain. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Sekali lagi dari awal, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi jemaat saja, aku percaya. Haleluya, jemaat saja. Haleluya. Sekali lagi, choir saja mengatakan aku percaya. Choir saja, haleluya.
Sekali lagi kita bersama-sama katakan, aku percaya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Sekali lagi kita sama-sama angkat tangan, nyatakan dengan sungguh, aku percaya. Haleluya. Aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi choir saja, kebajikan, kemurahan. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk bukaan firman Tuhan yang Tuhan tampilkan kepada setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan telah dipaparkan kepada kami. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, kebenaran akan memerdekakan kami. Maka terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bukan hanya kemerdekaan dari dosa dan maut saja, tetapi juga kemerdekaan dari kebodohan, dari pikiran kami yang sia-sia. Kemerdekaan juga dari ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sorga itu adalah nyata. Telah terbukti di hadapan kami semua bahwa sorga itu adalah nyata. Maka itu Bapa, terima kasih untuk Allah telah menjelma menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, Allah telah mengambil tugas untuk menjembatani antara Allah dengan kami. Maka terima kasih karena Allah sudah mati dalam wujud Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia yang fana. Dan Allah yang sama telah bangkit pada hari yang ketiga dan terangkat ke surga. Pada beberapa minggu lalu kami merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Mengapa Tuhan harus naik ke surga? Karena Tuhan sudah bukan lagi dari langit yang pertama dan bumi yang pertama. Maka Tuhan harus kembali kepada langit yang kedua dan bumi yang kedua. Supaya nanti pada saat engkau akan datang kembali yang kedua kalinya, maka Tuhan akan membalikkan lembaran yang baru. Tuhan menciptakan semua serba baru. Maka itu terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin langkah kehidupan kami. Semua kami yang berbisnis, semua yang berusaha, semua yang belajar, sedang mempersiapkan masa depan sebagai anak-anak muda. Kami yang sudah berkeluarga dengan suami dan istri, kami yang sedang berpacaran, kami yang single, kami yang sudah duda dan sudah menjadi janda. Apapun situasi keadaan kami berkomitmen untuk menjadi orang-orang suci. Karena orang-orang suci akan mendapatkan sorga, akan mendapatkan tempat tinggal Allah, dan akan diam bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Boleh sambut dengan tepukan tangan, haleluya. Yang kedua, kita akan masuk dalam doa pergumulan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya pergumulan, boleh angkat tangan dua-dua. Suami istri boleh bergandengan tangan. Apapun juga yang menjadi rencana yang akan engkau jalankan, boleh angkat tangan juga, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tanda kami berserah kepada Tuhan.
tanda kami percaya kepada pertolongan Tuhan. Sebagaimana juga ada orang-orang bergandengan tangan. Karena kami percaya juga janji Tuhan, 2 orang sepakat meminta, maka Bapa di sorga akan mengabulkannya. Maka kami meminta pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus, apapun masalah pergumulan hidup, kami berdoa Tuhan buka jalan. Apapun juga rencana yang mau dijalankan, Tuhan juga buka jalan. Dan kami percaya Allah akan ikut terlibat dalam setiap perbuatan kami. Maka kami percaya Allah akan menolong setiap kami. Dan kami terima jawaban doa kami terima pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh sambut dengan tepukan tangan sekali lagi, haleluya. Dan kami juga berdoa Bapa untuk kotak doa ini yang menjadi perwakilan dari setiap jemaat yang telah menuliskan dengan iman seluruh formulir doa mingguan. Dan apapun yang digumulkan ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami serahkan formulir doa tahunan yang menjadi pembatas Alkitab kami. Tuhan juga memberkati semua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang ketiga kita masuk untuk doa sakit penyakit. Bapak Ibu saudara-saudari dengan iman, tumpangkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita percaya tubuh kita sakit adalah gambaran bahwa ini adalah langit yang pertama, bumi yang pertama. Kita nanti akan mendapatkan langit yang kedua dan bumi yang kedua. Tubuh kemuliaan akan diberikan. Namun jangan khawatir dan putus asa. Tuhan tetap berjanji juga, barang siapa percaya menumpangkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Hari ini kita percaya, sekalipun masih dalam langit yang pertama, bumi yang pertama, tetapi ada janji kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari dengan iman tumpangkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Jika penyakitmu lebih dari 1, tumpangkan tangan kananmu di atas kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang berada di sorga, Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa di bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang menjadi kutuk dosa, segala sakit penyakit penderitaan yang menjadi gambaran langit pertama, kami perintahkan keluar dari tubuh kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami memanggil nama Allah yang tidak terbatas, nama Allah yang menguasai langit pertama dan bumi pertama, juga menguasai langit kedua dan bumi kedua. Nama Yesus Kristus kami hadirkan. Maka kami percaya hari ini kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Bagi setiap kami yang mengikuti secara online, yang sedang sakit tidak bisa ke gereja, kami berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka semua. Kami percaya, kami terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari boleh turunkan tangan. Terima kasih untuk Bapak yang baik, yang boleh mendengar seruan doa kami. Kami juga boleh memanjatkan doa-doa kami. Maka Roh Kudus juga biarlah Engkau menyempurnakan doa kami ini di hadapan Allah Bapa di sorga. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk beragam kegiatan kami seminggu ke depan. Beragam kegiatan pribadi, rumah tangga, keluarga. Anak-anak kami yang akan ujian, Tuhan berkati dan urapi mereka semua. Supaya jenjang yang akan lebih berikutnya lagi akan mereka capai. Kami berdoa juga untuk semua dana yang diperlukan untuk pendidikan dari anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang akan memberikan kecukupan. Engkau bukakan keberhasilan bagi anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang perkasa di masa depannya. Dan kami berdoa juga supaya anak-anak kami ini dapat diberkati, sehingga firman Tuhan dapat digenapi, supaya orang benar, anak-anak dan cucu-cucunya tidak meminta-minta. Pagari anak-anak kami dan cucu-cucu kami, supaya mereka tidak mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan nama marga, famili kami, bahkan mempermalukan gereja. Kami berdoa juga secara khusus apabila ada anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sudah melenceng jalannya, mereka sudah tidak lagi menjadi orang-orang suci. Kami perintahkan roh setan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka ditarik kembali ke dalam jalan Allah, yaitu menjadi keluarga-keluarga suci, menjadi anak-anak Allah. Karena surga juga adalah bagian dari mereka. Maka itu Bapa, kami berdoa, Roh Kudus tariklah mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua kegiatan gereja kami, cabang-cabang yang mulai membangun gereja, Tuhan juga berkati. Dan kami tahu ada setan dalam rohnya, hinggap kepada orang-orang untuk mengganggu pembangunan gereja. Maka itu kami patahkan roh setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya cabang-cabang kami yang membangun gedung gereja tidak terhalang oleh roh setan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa tentu untuk persembahan yang kedua yang akan kami alokasikan, persembahkan untuk pekerjaan misi. Tuhan berkati semua persembahan misi kami. Bahkan kami juga akan alokasikan dana persembahan misi untuk menopang Church Growth International Conference, CGI Conference di bulan September besok. Karena ini
adalah gerakan misi juga, di mana kami akan menolong hamba-hamba Tuhan lain di seluruh Indonesia. Biar Tuhan tolong supaya persembahan misi kami ini dapat berlimpah ruah, akan berkecukupan bahkan lebih, untuk kami bisa menolong banyak hamba-hamba Tuhan, agar gereja-gereja mereka pun dapat bertumbuh sebagaimana gereja kami terus bertumbuh. Tuhan juga bantu supaya gembala-gembala lain dapat diurapi sehingga mereka bisa mengajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa tentu yang terakhir untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami, presiden sampai kepada seluruh gubernur, sampai kepada RT dan RW di mana kami tinggal. Tuhan memberkati mereka semua. Orang-orang yang bekerja di pemerintahan kami, biar mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak hidup dengan semena-mena, mereka hidup dengan baik, mereka menjaga diri mereka dalam kesucian mereka. Ini menjadi doa kami Tuhan, agar pemerintah kami suci. Kalau pemerintah kami suci, mereka menjaga jalan mereka tetap di jalan yang benar, Indonesia pasti akan sejahtera. Indonesia pasti akan lebih cepat maju. Itu menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menutup doa syafaat kami hanya dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara